bahkan sampai ke perdebatan yang terjadi saat ini. Hadirin sekalian, kita langsung cepat saja karena waktu kita terbatas. Untuk memahami akar konflik yang terjadi di Palestina, kita harus pertama mengurutkan dulu genealogi atau silsilah. Saya ulangi, genealogi atau silsilah yang tersambung pada generasi-generasi awal, khususnya setidaknya dimulai dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti segala diskusi bahkan sampai ke perdebatan yang terjadi bahkan dengan Nabi SAW bersama kalangan orang-orang Yahudi yang hadir khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah, itu seringkali mengklaim dan membawa-bawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang pertama, saya akan urutkan dari nasabnya dulu. Nabi Ibrahim, saya naikkan ke atas sampai dengan ketemu wilayah Palestina, dulu disebutnya dengan apa. Kemudian ini akan menjawab klaim kekinian yang memberikan kesan kepada kita bahwa bumi suci Palestina itu milik golongan tertentu atau komunitas tertentu. Seperti apa jalannya dan gambarannya, ini yang coba kita akan turunkan nasabnya dulu. Akan lebih jelas bila nasab ini tidak sekedar diucapkan, tapi saya akan coba tuliskan, sehingga dengan penulisan ini teman-teman bisa lebih memahami jalurnya, kemana jalurnya, atas dan ke bawahnya, seperti apa gambarannya, dan dengan itu mudah kita insya Allah untuk mencertanya. Sepakat kita insya Allah? Baik. Saya urutkan dulu nasab ke atasnya, Ibrahim anak siapa, nanti saya turunkan ke bawahnya sampai kita menemukan genealogi Yahudi. Siapa Yahudi itu? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akhiri dengan hamdalah pertemuan kita malam ini. Belum ya? Khair. Ibrahim anaknya Azar. Terlepas dari perbedaan pandangan apakah ini paman atau ayah kemudian biologisnya, tapi kita tuliskan terlebih dahulu. Ada yang menamainya juga dengan Terah. Lahir tahun 2126 sebelum Masehi. Kemudian Terah anaknya Nahur. Nahur anaknya Abir. Abir anaknya Kinan. Kinan anaknya Arfakhshad. Arfakhshad. Ini kemudian ke Sam. Ini kemudian ke Nuh alaihissalam. Bin Mikhlail. Saya agak cepat, mohon maaf waktu terbatas. Bin Matushalah. Bin Kinan, saya cepat. Bin Anwar. Bin Thith. Bin Adam alaihissalam. Ya. Kenapa penting saya urutkan ini? Pertama kita temukan dulu akar Palestinanya. Nanti di sini saya kotaki, Nuh alaihissalam punya 4 anak yang viral. Ada berapa? 4 ya. 1, ini yang kemudian tidak beriman dan tenggelam. Kita tahu namanya siapa? Kanaan. Ya, Kanaan. Kemudian ada selanjutnya Sam, sini. Ada selanjutnya Ham, ada selanjutnya Yafith. Terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum Masehi. Saya tuliskan detil. Tersapu semuanya, termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Nanti ada buku namanya, kitab namanya Akhbaru Makkah karya Imam Az-Zirqli. Ya, dalam jilid yang pertama beliau sampaikan riwayat ini sebagai keterangan dari Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, deluge. Banjir besar ini menyapu bagian atasnya, atas Ka'bah. Sehingga yang tersisa cuma pondasinya saja. Pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Bila dia lebih daripada 2, ada 3, ada 4 bagian dan lebih, disebut dengan qawaid namanya. Apa namanya? Qawaid. Ini nanti yang kelak di era Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggikan kembali pondasi Ka'bah ini sehingga menjadi bangunan yang kokoh lagi. Itu diabadikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127. Jadi saya mau katakan hubungan Indonesia dengan Palestina itu hubungan yang sangat dalam, sudah jauh-jauh hari, sudah masa sebelum kemerdekaan, saling support kemerdekaan. Jadi kalau sekarang ada di Indonesia yang kunutnya untuk Palestina, donasinya untuk Palestina, hartanya untuk Palestina, pikirannya untuk Palestina, karena memang kita satu dengan Palestina. Tapi yang mau saya katakan tadi, karena sudah nggak ada harapan, maka sebagian bangkit. Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rejim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.
Dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna, sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Ya, dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang. Termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, ya, dengan beberapa kolega yang lain, maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik itu. Ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Qur'an. Diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu kata Allah sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi. Ya. Lompat sedikit, ini mau kita tutup nih. Masih ingat ayat di Quran Al-Baqarah ayat 65? Masih ingat nggak? Ada sekelompok golongan Bani Israel dikutuk jadi apa? Kera. Antum pernah riset kera nggak? Ini saya ajarkan Al Irsyad ya, sekolah Al Irsyad Pak Abdul Rahman ya. Anak-anaknya ajak ke kebun binatang. Ya. Keluarkan semua hewan yang ada di Al-Quran, riset karakternya di kebun binatang itu. Tanyakan pada pawangnya.